Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hani Amalia Rizky dan saat ini saya akan menyampaikan refleksi dari praktik ceramah yang telah saya lakukan kemarin. Refleksi ini meliputi beberapa teknik yang saya gunakan untuk menyampaikan materi, kendala yang saya rasakan ketika tampil, serta strategi apa saja yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kemampuan berbicara di depan umum. Ketika kita melakukan praktik public speaking tentunya, saya mencoba menggunakan beberapa teknik retorika kemarin yang saya diterapkan dalam ceramah agar pesan yang saya sampaikan dapat diterima dengan lebih jelas oleh audiens. Dan yang pertama yaitu yang saya gunakan teknik otoritas. Dalam teknik ini, saya mencoba memperkuat pesan yang disampaikan dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran yang menurut saya penggunaan sumber yang dimiliki otoritas seperti Al-Quran dapat membuat pesan yang saya sampaikan menjadi lebih kuat dan lebih meyakinkan bagi para pendengar. Selain itu, dengan adanya dasar dari sumber yang jelas, pesan yang disampaikan juga akan terasa lebih memiliki makna dan juga nilai. Kemudian, teknik yang kedua yaitu teknik analogi. Saya mencoba menggunakan perbandingan atau gambaran yang sederhana agar pesan yang disampaikan bisa lebih mudah dipahami oleh audiens. Dan menurut saya, pengguna analogi cukup membantu karena terkadang sebuah konsep akan lebih mudah dipahami ketika dijelaskan melalui contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teknik yang saya gunakan yaitu teknik penjelasan. Dalam bagian ini, saya mencoba menjelaskan pesan yang saya sampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana. Hal ini saya lakukan agar audiens dapat memahami isi pesan yang dengan lebih mudah. Juga saya menyadari bahwa dalam public speaking atau ceramah yang saya sampaikan bukan hanya sekedar pesan, tetapi juga pesan yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Selain itu, saya juga menggunakan teknik pengulangan kembali atau pengulangan kembali pesan utama yang disampaikan. Tujuan dari pengulangan ini adalah agar audiens dapat lebih mengingat inti pesan yang disampaikan. Dalam public speaking atau ceramah yang saya lakukan, pengulangan sering digunakan untuk menegaskan kembali ide utama sehingga pendengar tidak kehilangan fokus terhadap pesan yang ingin saya sampaikan. Setelah merefleksikan beberapa teknik tersebut, saya juga menyadari bahwa ketika tampil di depan media kemarin, saya masih ada beberapa kendala yang perlu saya rasakan. Hal itu dievaluasi. Salah satu kendala yang paling saya rasakan adalah rasa gugup ketika berbicara di depan kamera atau audiens. Meskipun audiensnya adalah teman-teman sendiri tentunya, atau orang yang mungkin akan menilai video saya saat ini, tetapi saat muncul rasa tegang ketika harus berdiri dan berbicara di depan banyak orang atau media, rasa gugup tersebut kadang membuat saya berbicara sedikit lebih cepat dari tempo yang seharusnya. Selain itu, saya juga merasa bahwa kontak mata dengan audiens masih belum maksimal. Pada saat tampil, saya masih cukup fokus untuk mengingat materi yang saya sampaikan. Akibatnya, perhatian saya belum sepenuhnya tertuju kepada audiens, sehingga kontak mata yang saya lakukan masih selalu terbatas. Selanjutnya, kendala lainnya adalah pada pengaturan intonasi, suara dan ekspresi saya saat berbicara. Saya merasa bahwa dalam beberapa bagian penyampaian, suara saya masih terdengar cukup datar atau kurang bervariasi. Padahal dalam public speaking atau ceramah, itu harusnya bervariasi intonasi dan ekspresi sangat penting agar penyampaian pesan terdengar lebih hidup dan tidak monoton. Dari pengalaman tersebut, saya kemudian mencoba memikirkan beberapa strategi yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kemampuan public speaking saya ke depannya. Dan pada strategi yang pertama adalah saya ingin lebih sering berlatih berbicara di depan umum. Saya sangat menyadari bahwa latihan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Semakin sering kita berlatih berbicara di depan orang lain, biasanya rasa gugup akan semakin berkurang.
Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan materi dengan lebih baik sebelum tampil. Dengan memahami materi secara lebih mendalam, saya tidak perlu terlalu bergantung pada hafalan. Hal ini akan membantu saya untuk berbicara dengan lebih santai dan lebih fokus pada penyampaian pesan kepada audiens. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah melatih pengaturan intonasi, tempo berbicara, dan ekspresi wajah. Saya ingin mencoba untuk berbicara dengan tempo yang lebih teratur, serta menggunakan variasi intonasi agar penyampaian pesan bisa terdengar lebih menarik. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk meningkatkan kontak mata saya dengan audiens atau kamera. Karena kontak mata merupakan bagian penting dalam komunikasi agar membuat audiens merasa lebih diperhatikan dan lebih terlibat dalam proses komunikasi itu sendiri. Baik, melalui refleksi ini yang saya sampaikan, saya juga menyadari bahwa kemampuan public speaking tidak bisa langsung sempurna, tetapi harus terus dilatih dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Setiap pengalaman berbicara di depan umum, sebenarnya itu menjadi kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Dan saya juga berharap dengan melakukan latihan dan evaluasi secara terus-menerus, kemampuan public speaking saya dapat semakin berkembang, sehingga di masa yang akan datang saya bisa menyampaikan pesan dengan rasa yang lebih percaya diri, lebih jelas dan lebih efektif kepada audiens. Baik, mungkin itu beberapa teknik yang saya gunakan di video ceramah saya yang kemarin. Berikut juga dengan kendala-kendala saya yang ada di dalamnya dan juga strategi saya untuk mencapai komunikasi saya untuk menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.